Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du, nawayna ta'allum wa ta'lim tadhakkur wa tadhkir wa nafa'al intifa' wal ibadah wal istifada wal hasa ala tamasuki bi kitabillahil aziz wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dilalata alal khair ibtiqa wajhillahi ta'ala wa ridahi wa qurbihi wa thawabihi. Allahumma akrimna biduril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana abwaaba rahmatik wa anshur alaina nikmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita masih dalam pasal tentang zikir secara hati dan lisan. Sebelumnya udah dibahas mana yang afdal, ya, apakah lisan, apakah zikir. Tentunya yang lebih afdal adalah zikir secara hati, lebih afdal. Tapi yang afdalnya lagi dua-duanya, yaitu secara lisan dan juga secara hati, itu lebih afdal. Terus kemarin dikatakan di dalam kitab Al-Azkar, beliau mengatakan wayam bagi liman balagha syai'un min fadailil a'mal ayya'mala bihi walau marrah. Dan seyogianya bagi orang yang sampai kepadanya sesuatu daripada keutamaan beramal untuk mengamalkannya walaupun di dalam seumur hidup satu kali. Wa in kana al hadits dhaif, walaupun hadisnya itu lemah, ya gitu. Terus di sini dikatakan wa min kitabil wadhaif lil hafidz Abi Musa Muhammad bin Abi Bakar bin Isa al-Madani. Dan di dalam kitab Al-Wadhaif itu bagi Hafiz Abi Musa bin Muhammad bin Abi Bakar bin Isa Al-Madani. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dari Sayyidina Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridai keduanya. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man balaghahu anillahi azza wa jalla syai'un fihi fadilah ma'khudahu imanan bih wa raja'a thawabihi a'tahu Allah azza wa jalla wa illam yakun kadzalik. Dibilang siapa orang yang sampai kepadanya dari Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang di dalamnya mempunyai keutamaan, fa'akhadahu, maka dia mengamalkannya atau mengambilnya, imanan, itu dikarenakan iman dia kepada Allah, imanan bih, wa rajaan thawabuhu a'tahu Allahu azza wa jalla wa illam yakun kadzalik. Dan orang tersebut mengharap pahalanya daripada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada orang tersebut pahala itu, wa illam yakun kadzalik, walaupun itu bukan seperti itu keadaannya, ya. Jadi kalau seseorang sampai kepadanya, dia misalkan dapat ada fadailul amal, keutamaan dalam beramal, ada hadis mengatakan orang yang baca ini maka dia akan mendapatkan pahala seperti ini. Itu dia ambil, dia amalkan semata-mata karena iman kepada Allah dan juga berharap pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan dia pahala. Akhrajahu Ibnu Abdul Bar min haditsin Anas radhiyallahu anhu wa Abu Syekh fi Makarimil Akhlaq min hadits Jabir sallallahu alaihi wasallam Ad-Durrul Mansur lil Imam Suyuti, ya. Ini dikeluarkan oleh Ibn Abdul Bar dari hadisnya Anas radhiyallahu anhu dan juga Abu Syekh fi Makarimil Akhlaq di dalam tentang keutamaan kemuliaan akhlak daripada hadisnya Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu, itu di dalam kitab Ad-Durrul Muntathirah karangan Imam Suyuti di dalam haraf mim, ya.
Wa minal kitabil madhkur, dan juga dari kitab yang disebutkan tadi, zakara ba'dhum annal Fadla bin Al-Abbas balagahul hadis anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diceritain bahwa Sayyidina Fadl bin Abbas, ya, itu dia sampai kepadanya hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala hina yasma'ul muadzin marhaban bil qailina adlan wa bis salah marhaban wa sahlan a'tahu Allahu mi'ata alaf hasanah. Siapa orang yang membaca ketika mendengar suara orang yang azan, dia baca kalimat marhaban bil qailina adlan wa bis salati marhaban wa sahlan. Ya. Jadi siapa orang yang membaca kalimat ketika dengar suara azan, dia baca marhaban bil qailina adlan wa bis salati marhaban wa sahlan, a'tahu Allahu mi'ata alaf hasanah. Allah berikan kepada orang tersebut 100.000 kebaikan. Cuman ngucap begitu doang tuh. Ya. Marhaban bil qailina adlan. Marhaban bil qailina adlan. Wa bis salati ahlan. Wa bis salati marhaban wa sahlan. Wa bis salati marhaban wa sahlan. Kalau ada lagi dalam Amalul Yawm wal Lailah, dalam Habib Hasan Asy'atri kalau salah, marhaban bil qailin adlan wa bis salati ahlan. Kalimatnya begitu. Jadi sebelumnya kalimatnya 2 kali. Marhaban bil qailin adlan wa bis salati ahlan. Kalau di sini marhaban bil qailin adlan wa bis salati marhaban wa sahlan. Marhaban bil qailina adlan wa bis salati marhaban wa sahlan. A'tahullah mi'at alaf hasanah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan kepada orang tersebut 100.000 kebaikan. Wa maha anhu mi'at alaf sayyi'ah, dan Allah subhanahu wa ta'ala hapuskan dari orang tersebut 100.000 keburukan. Ya, 100.000 macam keburukan dihapus sama Allah, dimaafin. Wa rafa'a lahu mi'at darajah, dan Allah subhanahu wa ta'ala angkat derajatnya dia 100 derajat. Dan Allah angkat derajatnya 100 derajat. Fafakara fi nafsi, setelah dia dapat hadis itu dia mikir. Jadi Sayyidina Fadl bin Abbas dia dapat hadis nih dari Nabi Muhammad SAW. Siapa orang yang berkata ketika dia dengar suara azan, dia mengucapkan kalimat marhaban bil qailina adlan wa bis salati marhaban wa sahlan, ya kan, maka Allah subhanahu wa ta'ala berikan dia pahala 100.000 kebaikan, dan Allah hapuskan 100.000 macam kesalahan, dan Allah angkat derajatnya 100 derajat, ya kan. Dia pikirin tuh hadis. Wa qala kaifa yakunu hadza idzan la yabqa ala ahadin tanbut. Dia bilang bagaimana kok bisa begitu? Berarti kalau semua orang ngamalin itu berarti setiap orang nggak ada punya dosa, nggak ada dosa. Ya, 100.000 kebaikan, 100.000 kesalahan dia maafin sama Allah, dan Allah angkat derajatnya 100 derajat. Dia pikirin. Lalu setelah itu dia tidur. Fara'a fil manam ka'anna qailan yaqulu lahu. Maka dia bermimpi di dalam tidurnya tersebut seakan-akan ada seorang yang ngomong sama dia. Bilang sama dia, inna rabbaka azza wa jal yaqul. Gitu. Ada seseorang ngomong sama dia, dibilang, sesungguhnya Tuhanmu Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mulia, ya kan, beliau berkata, atabakhalani ya Fudail, apakah engkau menganggap aku ini yang bakhil wahai Fudail, dibilang. Kan namanya Fadil. Kalau Fudail ini kayak semacam pengecilan, jadi Fudail itu Fadil yang kecil gitu, ya kan, gitu. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, apakah engkau menganggap Allah ini yang pelit? Gitu. Ya. Gitu. Wa abdi fulan bin fulan.
Sementara hambaku Fulan bin Fulan al-Malik, dia seorang raja, qala li ba'di syu'ara, dia berkata kepada sebagian orang-orang yang ahli syair, ansyadani syi'ran, dia panggil orang ahli syair, dia bilang, ayo kamu kemari, kamu coba baca qasidah daripada syair-syair. Ya, fagala lahu syair, maka syair tersebut berkata kepada si raja itu, inna syi'ri la yugawim ata'a, ketahuilah bahwa sesungguhnya syairku atau puisiku, ya syair itu semacam puisi atau syair. Sesungguhnya syairku itu dibilang nggak setimpal dengan bayaran yang kau bayar. Kata si tukang syair nih, raja nih manggil tukang syair, ya kan? Terus dia suruh baca syair di hadapan raja tersebut. Dia suruh mengumandangkan syair-syair di hadapan raja. Terus kata si tukang syair ini, dia ngomong sama raja, bayaranmu yang kau berikan kepadaku itu tidak setimpal dengan syair yang aku bacakan, yang aku sampaikan. Berarti lebih bagus maksudnya. Ibarat kata nggak pantas lu bayar segitu tuh syair gue tuh. Ya nggak, syair gue nih harganya mahal. Ya. Lalu akhirnya fa'innaka tu'thirul ata fagalal malik, ya. Maka sungguhnya kau harus memberikan hadiah yang banyak, ya. Jadi harus memberi bayaran yang besar, yang banyak. Fagalal malik a'tuhu mi'at alaf dirham li hadzal kalam. Terus kata raja tuh ngomong sama ajudannya. Dia bilang, a'tuhu mi'at alaf dirham li hadzal kalam. Kasih dia 100.000 dirham untuk ucapan yang dia omongkan tadi, untuk ucapan yang dia ucapkan. Ya. Tsumma qala idza kana al-makhluq yu'tiku la hadzal 'ata fi kalimatin irtadaha fa ana la u'ti ma balagaka. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya nih makhluk ketika dia senang, dia baca seorang cuman karena ngomong tadi, ente nggak pantas bayar. Nah, kalau mau ente bayar anak untuk syair anak, bayar dengan bayaran yang lebih banyak. Itu kalimat tersebut dihargain sama raja berapa? 100.000 dirham. Suruh dibayar tuh, kalimatnya dibayar dengan 100.000 dirham. Apalagi ini Allah Subhanahu wa taala, itu seorang hamba. Maksudnya makhluknya Allah, dia ngasih balasan dari ucapan orang yang tadi, tukang syair tadi, itu dibayarnya berapa? 100.000 dirham. Bayangin aja, cuman gara ngomong-ngomong begitu dikasih 100.000 dirham. Apalagi Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Wal makhluquna bi ajmaihim fuqara. Seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa taala itu miskin, fakir, enggak punya apa-apa. Wa anal ghaniyul hamid, kata Allah. Sesungguhnya saya adalah Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya dan juga maha terpuji. Ya kan? Akhirnya dia bangun. Ya, dia kaget. Jadi sebelumnya dia pikirin, kok bisa hadis kayak gitu? Orang cuman ngucap kalimat marhaban bil qailina adlan wa bis salati marhaban wa sahlan, Allah kasih pahala 100.000 kebaikan, dan Allah hapus 100.000 macam kesalahan, dan Allah angkat derajatnya 100 derajat. Difikirin nih sama Sayyidina Fadl bin Abbas ini, ya kan? Akhirnya dia mimpi, ya, dibilang Allah mengatakan kepadamu begini. Akhirnya dia tersadar, oh iya, ya kan? Makanya kita jangan meremehkan. Setiap kali ada hadis, misalkan ada kalimat atau ucapan yang itu keluarnya daripada ulama, apalagi daripada wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, orang-orang salihin, wali-waliullah, ya kan, tentang keutamaan di dalam beramal, jangan kita pakai masa iya, atau kita nggak percaya dengan hal tersebut, ya kan? Itu. Yang lebih bagusnya apa? Kita amalkan walaupun sedikit, walaupun sekali di dalam seumur hidup kita, seperti yang tadi dikatakan oleh Habib Ali bin Hasan, diceritakan di dalam kitab Al-Azkar. Jadi setiap amalan yang kita dapatkan
Iya kan? Walaupun misalkan itu amalan kita tahu hadisnya itu hadis dhaif, kita dianjurkan untuk mengamalkannya walaupun di dalam seumur hidup kita satu kali. Sebab yang namanya zikiran pasti manfaat, pasti bermanfaat dan pasti pahalanya besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita bacanya dibarengin dengan kita memahami makna kalimat tersebut, dan juga kita bacanya juga dengan ikhlas, dengan khusyuk, hadir hati kita, itu pasti lebih luar biasa. Sampai di dalam bab sholawat aja ya nggak, orang yang baca sholawat, yang hadir, yang nggak hadir, semua dikasih pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ditanya bagaimana kalau orang sholawat, baca sholat dalam keadaan hadir, ada yang tahu nggak pahalanya? Ditanyakan tentang pahalanya, sebesar apa pahalanya? Dibilang tidak ada yang tahu pahala orang yang bersalawat dengan hadir hatinya, ya kan? Tiada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya bandingan sholawatnya orang biasa sama sholawatnya wali itu 600.000 kali lipat. Satu sholawat kita nih, satu sholawat mereka itu bandingannya 600.000 kali sholawat kita. Makanya ada kayak seperti sholawat Syekh siapa, Al-Qarnawi kalau nggak salah ya, yang kalau kita baca sekali 3 kali kita baca sholawat tersebut sama dengan kita membaca sholawat 300 kali 300.000 kali, ya kan? Mereka udah orang-orang ahli sholawat, akhirnya Allah kasih hadiah tuh sholawat. Kalau dia baca sholawat itu sama dengan sholawat 300.000 kali, ya kan? Gitu. Atau kayak seperti ada salawat Imam Suyuti yang riwayatin Imam Suyuti sama Imam Zaini Dahlan. Siapa orang yang baca salawat tersebut di dalam malam Jumat 10 kali, ya kan, maka bandingannya seperti orang baca Yasin 500 kali, 10 kali baca salawatnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabil umil habibil alil qadril azimil jahi wa ala alihi wa sahbihi, ya, wa ala alihi washabihi wasallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabil umil habibil alil qadril azimil jahi wa ala alihi washabihi wasallim. 10 kali dia baca sama dengan 500 kali baca surat Yasin. Dan pahalanya apa? Orang yang mendawamkan sholawat tersebut setiap malam Jumat, ya kan, maka ketika dia wafat insya Allah dihadiri Nabi Muhammad SAW. Ketika dia lagi ngap-ngapan nih, dicabut nyawa, ditemenin sama Nabi, udah pasti selamat udah. Ditemenin sama Nabi. Kalau orang mau meninggal ada Nabi di sampingnya, udah selamat udah. Jangan. Itu. Bacaannya sedikit. Allahumma shalli ala, makanya sampai di dalam kitabnya tersebut minimal orang membaca salawat itu di malam Jumat walaupun satu kali. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabil umil habibil alil qadir adhimil jahi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab.